Halo semua, apa kabar? Semoga dalam kondisi baik dan sehat. Pada sesi kali ini kita akan membicarakan mengenai accepting user input. Jadi, dalam sebuah aplikasi web, sangat lazim kita berinteraksi dengan user kita. Nah, kenapa kita perlu berinteraksi dengan user kita? Dan bagaimana cara kita berinteraksi dengan user kita? Akan kita bicarakan pada sesi kali ini. Kita akan awali dengan tujuan dari sesi ini. Jadi setelah Anda menyelesaikan sesi ini, diharapkan Anda mampu menjabarkan bagaimana atau mengapa kita perlu eh, berinteraksi dengan user dan perlu mendapatkan masukan atau feedback dari user. Topik yang akan kita bicarakan pada sesi kali ini, yang pertama mulai dari evolusi web application, kemudian kebutuhan dynamic web, dan yang ketiga adalah membaca user input atau bagaimana kita berinteraksi dengan user dengan cara membaca input dari user. Metode yang akan kita gunakan di sini adalah get dan post. Kita akan mulai dengan membicarakan evolusi web apps, web applications, ya. Evolusi web apps dimulai dari 1.0, lalu ada 2.0, ada 3.0, ini ada 3 stages. Untuk 1.0, idenya adalah informasi disajikan secara statis. Informasi itu biasanya ditulis ke dalam langsung halaman HTML, lalu dibumbui dengan CSS dan JavaScript. Nah, ketika si user itu datang ke web, dia baca informasi dalam halaman itu, ya sudah dia pulang. Ya, jadi arahnya cuma satu arah saja dari halaman web ke user. Nah, untuk web 2.0 di sini sudah ada satu step ekstra, yaitu ada feedback, ada interaksi di mana user bisa menyumbang konten ke dalam halaman web. Jadi tidak hanya membaca, tapi dia juga bisa mengisi ke dalamnya. Nah, ini contohnya web 2.0 ini seperti blog ya. Kalau Anda punya blog seperti WordPress, nah itu sudah masuk 2.0 sebenarnya. Kalau web 1.0 ini masih ada nggak ya sekarang ya? Masih ada ya, bentuknya documentation biasanya, atau wiki, itu juga kadang-kadang ada yang 1.0. Yang terakhir adalah web 3.0. Di sini sebenarnya aspek yang membedakan adalah kehadiran artificial intelligence, di mana web itu tidak hanya berinteraksi dengan kita, tapi dia juga melihat interaksi kita seperti apa. Dia melihat data kita seperti apa. Jadi bisa menghasilkan personalization, bisa suggestion, bisa forecasting, dan lain sebagainya. Contohnya yang suggestion deh, ini yang paling mudah ya. Misalnya Anda kan punya Facebook ya. Nah, di Facebook itu kan biasanya dia mensuggest orang yang atau akun yang belum jadi teman Anda untuk dijadikan teman, gitu ya. Misalnya si Ucok berteman sama si Butet berteman sama si Tejo. Si Ucok mungkin diberi suggestion oleh Facebook untuk berteman juga sama Tejo. Kenapa? Karena mereka punya mutual friend, yaitu si Butet. Nah, itu contoh dari Web 3.0 di mana di sana sudah ada aspek AI-nya, ya. Ini adalah contoh-contoh yang sederhana saja mengenai 1.0 ya, web yang 1.0, 2.0 dan 3.0. Nah, kalau 1.0 seperti saya sampaikan tadi ya, biasanya bentuknya documentation, itu masih statis, terus ada wiki juga. Kemudian web 2.0 itu blogs ya. Terus ada official websites kayak misalnya web mobil misalnya, menjual kendaraan misalnya. Anda di sana bisa mengisi formulir untuk bertanya misalnya, saya mau beli mobil kayak gini, konfigurasinya begini, ada apa enggak, ya kayak kontak us gitu ya. Itu termasuk 2.0 di mana sudah ada interaktif komunikasi ya, interaksi antara si web dengan si user ya, pengunjungnya ya. Kemudian untuk 3.0 ya contohnya YouTube ya, dia akan memberikan Anda suggestion
kamu nonton ini nggak? Kamu kan tadi kan nonton itu, jangan-jangan kamu suka juga dengan yang ini. Itu contoh suggestion, ya. E-commerce juga gitu. Jadi ketika kita misalnya ya sering lihat-lihat handphone misalnya, dia mungkin akan memberikan suggestion ke kita untuk kalau ada handphone baru dia akan suggest ke kita, gitu ya. Itu contohnya. Dan dia melihat perilaku kita, ya. Tadi kita sudah membicarakan mengenai web 1.0, 2.0, 3.0, dan minimum requirement di zaman sekarang itu adalah 2.0, di mana aplikasi web itu sudah dynamic. Apa sih yang dimaksud dengan dynamic? Dynamic itu yang pertama ada two-way communication antara aplikasi web dengan usernya. Jadi ada interaksi di sana, tidak hanya web bicara pada atau informasi hanya mengalir dari web ke user, tapi ini juga ada dari user mengalir ke aplikasi, ya. Bisa dalam bentuk yang simple, bisa dalam bentuk yang kompleks. Kemudian user bisa contribute, ya, bisa memperkaya informasi yang ada di web, ya. Bisa kecil pun nggak apa-apa. Komentar itu termasuk bisa kita hitung sebagai kontribusi, ya, kontribusi. Misalnya seperti documentation-nya PHP misalnya, di paling bawah itu biasanya ada user contribution, ya. Jadi kita bisa kirim informasi atau pengalaman kita sehingga memperkaya documentation. Jadi key-nya adalah ada interaksi, ya, itu dynamic web, ya. Key dari dynamic web adalah adanya interaksi. Dan dengan demikian si aplikasi web bisa lebih kaya akan informasi. Pertanyaannya justru bagaimana cara web application itu berinteraksi dengan usernya. Atau yang lebih pas adalah bagaimana cara user bisa mengirimkan informasi ke web application. Kalau Anda ingat, HTTP protokol, ya, itu punya 6 buah methods, ya. Ada get, delete, post, put, patch, add, dan options. Nah, di sini kita akan menggunakan sebagian dari HTTP methods ini untuk mengirimkan informasi dari user ke aplikasi, ya. Jadi kita akan menggunakan sebagian, ya, tidak semua dari HTTP methods yang ada. Nah, kemudian untuk memampukan web application bisa menerima masukan atau informasi dari user, syaratnya adalah ada backend engine atau processing engine, ya. Nah, kita bisa pakai PHP, bisa pakai Python dengan Django, bisa Java Enterprise, bisa yang lain, ya. Nah, pada sesi kali ini saya akan mencontohkan bagaimana berinteraksi dengan aplikasi web, ya, dari user ke aplikasi web dengan menggunakan PHP. Pada dasarnya interaksi dari user ke application, ke web application itu bisa dikategorikan dalam dua, ya. Yang pertama reading atau kita retrieve information, kita baca, ya, sebagai user. Saya user, ini ada aplikasi web, saya reading, saya retrieve, saya tarik data. Untuk reading syaratnya adalah tidak boleh mengubah state dari resource yang sedang saya baca. Yaitu seolah seperti saya bertanya kepada Anda, berapa usia Anda? Berapa kali pun saya tanya berapa usia Anda harus menjawab hal yang sama. Ya, karena usia Anda tidak berubah karena saya tanya, kan gitu, ya. Misalnya usia Anda 23 misalnya. Berapa usia Anda? 23. Berapa usia Anda? 23. Bukan karena saya tanya, Anda kemudian menjawab 24 deh. Bukan seperti itu, ya. Nah, inilah yang disebut dengan idempotent. Jadi, state tidak berubah hanya karena dibaca, ya. Jadi karena dibaca tidak boleh berubah, atau pembacaan atau retrieval, information retrieval itu tidak boleh mengubah state dari resource. Kalau Anda adalah resource, maka ketika saya tanya berapa usia Anda tidak boleh berubah hanya karena saya bertanya, ya. Itu idempotent. Kemudian metode yang akan kita pakai untuk retrieval, untuk membaca data, untuk nge-read, itu adalah get. Nah,
bentuk interaksi yang kedua adalah writing ya, menulis atau menulis ini ada dua sebenarnya ya, yaitu menulis karena barangnya baru, creation, atau memodifikasi ya. Memodifikasi bisa mengubah yang sudah exist, bisa menghapus yang sudah exist. Jadi itu dua 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 kategori ya dari interaksi. Yang pertama adalah reading atau retrieving ya, atau retrieval. Yang kedua adalah writing atau bisa create, bisa modify, bisa removal ya. Jadi tiga itu termasuk writing. Nah, untuk writing di sini kita akan menggunakan metode post. Jadi mau dia meng-create kita akan pakai post, kalau dia mau modify juga pakai post, mau remove juga kita akan pakai post. Nah, pertanyaannya adalah kenapa put, patch, delete itu tidak dipakai? Nah, memang ada simplifikasi ya. Jadi di web development ini agak disimplify. Jadi put, patch, dan delete itu biasanya tidak umum dipakai. Yang dipakai adalah post. Jadi post ini dipakai untuk juga selain meng-create adalah untuk memodify dan untuk meremove. Ya memang bukan praktik yang baik sebenarnya karena meaningnya jadi lain. Cuman ya itu praktik yang ada di industri saat ini dan very common ya, kita bisa terima itu. Kita akan masuk ke bagian bagaimana meretrieve information atau resource dengan menggunakan get method. Perlu diingat bahwa get method itu memang didesain untuk reading atau meretrieve sebuah resource ya. Jadi sebuah resource itu harus tetap state-nya atau tidak berubah state-nya karena saya baca atau karena saya retrieve informasinya. Jadi dia harus idempotent atau tidak berubah. Nah, karena dia tidak berubah, kapanpun saya call atau kapanpun saya retrieve bentuknya sama terus, harusnya begitu, maka resource ini itu bisa saya share. Karena kalau saya misalnya contoh ya, saya kenal Anda, usia Anda 24 gitu ya. Terus saya punya teman ya, misalnya saya punya teman namanya si Uco, saya kasih tahu, Uco, itu kawan itu umurnya 24. Coba aja tanya. Nah, si Uco boleh nanya ke Anda, umur Anda berapa? Anda akan jawab sama 24. Jadi informasi terkait Anda dalam konteks reading itu sebenarnya bisa saya share karena tidak akan mengubah apa-apa. Tidak ada yang rahasia di sana ya, bukan tidak rahasia ya, tapi siapapun yang memanggil Anda itu tidak akan mengubah data Anda, atau siapapun yang bertanya berapa usia Anda tidak akan mengubah usia Anda ya, siapapun orangnya. Oke, jadi karena dia bisa di-share, ya ingat ya, akan idempotent maka bisa di-share. Nah, karena bisa di-share, karena bisa di-share, maka kita bisa atau si browser biasanya menampilkan data atau resource tersebut ya dalam bentuk URL di address bar. Jadi kalau di address bar Anda itu apa yang terlihat di address bar itu get ya, itu get semua. Loh Pak, kenapa boleh tampil di situ ya? Karena dia shareable, orang bisa lihat, orang boleh copas itu ya kemana-mana boleh, nggak ada masalah karena dia idempotent. Nah kemudian bagaimana cara kita membaca atau kalau ada parameter gimana bentuknya. Nah, nanti kita akan lihat, tapi parameter yang di-attach ke get method itu ditulis dalam bentuk URL query ya. Kalau Anda masih ingat URL query seperti apa, kita akan lihat contohnya di sini. Nah, di sini ada sebuah URL yang menuju ke sebuah resource ya, menuju ke sebuah resource. Nah, di sini protokolnya adalah HTTP, lalu hostnya adalah example.com, lalu path-nya adalah /get.php, lalu query-nya, nah ini query ya, query itu mulai dari tanda tanya, ya, belakangnya itu sudah disebut dengan query. Query-nya ada parameter pertama namanya param1, isinya tra,
kemudian param 2 isinya lala, kemudian param 3 namanya param pam-pam gitu ya. Isinya param pam-pam. Jadi namanya param 3, isinya param pam-pam. Nah, untuk membedakan antara parameter 1 dengan parameter 2 dan parameter 3 itu menggunakan ampersand ya. Menggunakan tanda apa namanya? Dan ya, ampersand. Jadi ini adalah salah satu bentuk URL yang menuju ke sebuah resource dan menggunakan metode get. Kenapa? Karena ini URL ya, URL yang biasanya kita bisa lihat di address bar. Nah, kita akan breakdown seperti apa. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya, protokolnya HTTP, lalu domainnya example.com. Nanti ini akan bukan di-convert ya, akan ditanyakan ke DNS ini IP-nya berapa gitu ya. Kemudian port yang dipakai 80, implisit loh kok Bapak tahu nih 80. Karena by default HTTP portnya adalah 80. Kalau berbeda, maka biasanya ditulis jadi eksplisit ya. Contohnya misalnya seperti itu ya. HTTP example.com .2 ya, kolon 88, maka port yang dipakai adalah 88. Tidak biasa, maka harus ditulis secara eksplisit. Kalau yang default 80, tidak perlu ditulis. Boleh nggak Pak saya tulis .2 atau kolon 80? Boleh, tapi ya nggak ada bedanya ya, karena itu masih default. Kemudian path dari URL ini adalah /get.php. Lalu ada query ya, query di sini mulai dari setelah tanda tanya. Jadi setelah path, kemudian tanda tanya, kemudian ada query ya. Query di sini dipisah diseparasi ya, dengan menggunakan tanda ampersand ya. Jadi itu ada 2 buah ampersand, artinya ada 3 segmen. Segmen yang pertama namanya adalah param 1, value-nya adalah tra. Section yang kedua atau part yang kedua adalah namanya adalah param 2 ya, param 2, lalu isinya adalah lala. Kemudian ada param 3, ini section yang terakhir ya. Param 3 itu nama parameternya adalah param 3, value-nya adalah param pam-pam gitu ya. Jadi kalau kita split ya, parameter 1 isinya adalah tra, namanya param 1. Second parameter atau parameter kedua namanya param 2, lalu value-nya adalah lala. Parameter ketiga namanya adalah param 3, lalu isinya adalah param pam-pam. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana cara membaca parameter yang ada di get request ya. Caranya adalah seperti ini. Nah, ini kan kalau saya gunakan PHP. Kalau Anda menggunakan bahasa yang lain tentu caranya berbeda, tapi kurang lebih idenya mirip ya. Kalau Anda pakai Java juga kurang lebih idenya seperti ini ya, menggunakan get, karena menggunakan metode get ya. Ketika di ketika di address bar itu maknanya adalah menggunakan metode get. Nah, untuk membaca kita menggunakan super global array yang namanya get_get ya. Jadi dollar itu sebagai variabel. Jadi kalau ada dollar artinya itu variabel. Jadi variabel _get gitu ya. Jadi nama variabelnya adalah _get. Getnya ini kapital semua dan bentuknya get itu adalah array ya. Jadi kita kalau mau ngambil salah satu parameter, kita akan tanya key-nya atau kita tanya nama dari parameternya ya. Nah, untuk parameter 1 namanya adalah param ya. Namanya adalah param, maka saya tanya dari variabel get, kemudian saya kasih key-nya adalah param 1. Dan demikian juga untuk param 2, param 3 dan seterusnya. Jadi sangat gampang sekali. Oke, kita akan lihat seperti apa in action ya, menggunakan get method. Nah, case study yang akan kita pakai adalah simple fruit shop. Jadi kita punya sebuah mainan ya, namanya online fruit shop. Di sini web dari online fruit shop ini bisa diakses lewat internet. Lalu di sana yang seperti namanya online fruit shop, jualannya pasti jualan buah ya. Nah, resource yang ada pada konteks online fruit shop adalah
buah-buahan tentunya ya. Jadi informasi mengenai buah. Nah, itu adalah resource. Nah, ada beberapa atribut dari buah yang eh, dicatat di sini. Yang pertama ada ID, kemudian ada name, nama buahnya, kemudian Latin untuk nama Latinnya, kemudian warna dari buah, deskripsi dari buah, image atau gambar dari buah, harga, jadi berapa harga per kilo dalam dolar, kemudian stok berapa biji yang masih ada, bukan berapa biji ya, berapa buah yang masih ada di stok kita, stok si toko ya, kemudian tanggal penambahan ya, kapan buah itu ditambahkan. Untuk setiap resource itu dibedakan dari ID-nya. Jadi ID ini yang membuat setiap resource itu unik. Jadi nanti akan ada buah apel punya resource ID sendiri, kemudian ada buah cherry resource ID-nya sendiri. Nah, kita lihat datanya ya. Nah, ini adalah data dari fruit ya. Jadi ini adalah beberapa record atau resource yang ada di database. Kemudian yang akan kita lakukan habis ini adalah bagaimana sih kita meretrieve informasi fruit atau informasi resource. Di sini konteksnya adalah buah dengan menggunakan identifiernya. Jadi kan harus unik ya. Jadi kita akan coba mengambil buah yang punya ID sekian, lalu kita akan coba lihat buah dengan ID sekian dan seterusnya. Kemudian kita akan melihat melist ya, menampilkan data seluruh resources dan membuat links. Kira-kira seperti apa bentuknya, yuk kita cek. Nah, berikut ini adalah source code PHP ya, untuk membaca atau untuk menampilkan sebuah resource. Di sini konteksnya resource itu adalah buah ya. Di sini saya menggunakan external library yaitu Midu untuk berinteraksi dengan database. Jadi biar lebih gampang. Nah, di sini ada di baris ketiga ya. Di sini saya akan menginclude atau mengakses third party library yang saya pakai. Kemudian di sini saya declare bahwa saya akan menggunakan external library yang berada pada namespace midu/midu. Kemudian saya siapkan konfigurasi database-nya. Ini konfigurasi database di localhost saya. Anda mungkin punya yang berbeda. Kemudian di sini saya akan baca parameter dari get ya. Jadi kita akan create sebuah get request. Di sana saya akan taruh parameter dengan nama ID. Jadi saya akan baca value dari parameter tersebut, saya akan simpan ke variabel namanya underscore ID. Lalu saya akan create database instance connection menggunakan Midu. Lalu saya akan retrieve data dari database dengan menggunakan Midu dan memanfaatkan parameter ID yang tadi sudah saya peroleh dari get parameter ya. Nah, setelah itu saya akan tampilkan data fruit atau data resource yang menggunakan ID tersebut ya. Saya akan tampilkan. Nah, ini adalah contoh tampilan ketika saya membuka atau menggunakan ID dari Grape ya. Jadi saya menggunakan ID dari Grape, Anda bisa lihat di URL-nya itu ya. Saya gunakan ID dari Grape, kemudian tampilan seperti ini. Lalu kalau saya ganti URL-nya menjadi, saya ubah ID-nya ya, menjadi cherry, tampilannya akan seperti ini. Ya, jadi cukup mengubah bagian parameter ID-nya itu sudah akan langsung diproses oleh backend engine kita ya, oleh si PHP. Jadi flow-nya adalah ketika Anda menulis atau ketika Anda mengirimkan HTTP request dengan metode get ya. Kalau Anda menggunakan kalau Anda menggunakan address bar itu sudah by default get ya. Get request. Nah, kemudian saya tambahkan di situ parameter ID.
lalu saya tuliskan value-nya berapa, lalu ketika saya enter atau saya execute, eh, akan ditangkap oleh berkas namanya fruit.php ya, sesuai dengan path-nya ya. Ini path-nya fruit.php. Lalu saya akan menginclude external library. Saya akan pakai external library. Saya akan create connection. Saya akan baca isi dari parameter yang tadi saya tulis di get parameter ya. Misalkan saya buat parameternya namanya ID, maka saya baca di sini juga dengan ID. Kalau di sana saya tulis dengan nomor telepon, maka di sini saya juga ganti dengan nomor telepon. Tapi value-nya itu yang saya baca ya. Value-nya akan masuk ke variabel ID ya, underscore ID ya, lebih tepatnya. Kemudian saya akan retrieve atau saya akan tarik data dari database ya. Saya akan tarik data dari database dengan menggunakan value dari parameter ID yang tadi ada di address bar ya. Kemudian saya tampilkan. Jadi flow-nya sangat simple seperti itu. Selanjutnya kita akan bicara mengenai bagaimana memodifikasi resource dengan menggunakan post method. Nah, sebenarnya di sini tidak hanya untuk memodifikasi, bahkan kita bisa meng-create. Cuman di sini saya hanya akan mencontohkan bagaimana cara memodifikasi. Nah, terlebih dahulu kita akan bicarakan apa itu method post ya. Method post itu awalnya didesain untuk creation ya. Jadi ketika kita mau create new resource, kita menggunakan method post. Tapi seperti saya ceritakan tadi bahwa sangat common kita menggunakan method post juga untuk melakukan modifikasi dan removal atau menghapus resource yang sudah exist ya. Jadi memang itu agak belok sedikit dari apa yang seharusnya, tapi faktanya seperti itu ya. Anda akan melihat ini nanti di real world juga. Ingat bahwa creation, ya, modification, dan removal tentu saja itu mengubah state. Beda dengan tadi ketika kita membicarakan get method, di mana di sana hanya retrieval, hanya reading. Tidak boleh karena dibaca, karena di retrieve datanya atau informasinya, maka resource tersebut berubah. Nggak boleh. Kalau kita nge-read, kita ngebaca, itu sebenarnya informasinya mengalir, tapi sumber informasi itu tidak berubah. Nah, itu makanya disebut idempotent. Nah, sebaliknya, kalau opposite-nya, ketika kita melakukan modifikasi, termasuk creation dan deletion di sana, itu mengubah state dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang A menjadi B, dari yang B menjadi tidak ada. Itu semua state-nya berubah. Jadi dia tidak idempotent ya. Karena dia tidak idempotent, artinya ketika saya share request saya dengan, atau saya share request saya ke Anda, itu hasilnya akan berbeda. Saya akan request misalnya saya mengubah harga sebuah barang dari misalnya $2 gitu ya, saya kalikan dengan 2 misalnya ya. Kalau saya kalikan dengan 2, dari $2 jadi 4. Kalau Anda yang ketika request tersebut saya share ke Anda, kemudian Anda hit, mungkin yang Anda dapatkan bukan 4, tapi yang mungkin Anda dapatkan 8. Loh, kok bisa 8, Pak? Ya, karena mungkin saya sudah eksekusi request saya terlebih dahulu, 2 dikali 2 jadi 4, kemudian Anda eksekusi jadi 4 kali 2 jadi 8. Nah, itu contoh di mana tidak idempotent. Apa yang saya lakukan di sini mungkin dampaknya akan lain dengan ketika Anda lakukan di tempat lain. Kira-kira idenya begitu. Nah, kemudian karena dia tidak idempotent, maka dia tidak cocok di-share. Nah, karena tidak cocok di-share, maka si browser itu biasanya tidak menampilkan parameter yang ada pada post request di address bar. Ya, dia melindungi itu dengan cara ya nggak ditampilin aja. Ya, sebenarnya ada apa nggak parameter itu? Ada, cuman tidak ditampilkan. Saya akan tunjukkan nanti seperti apa jika bukan jika ya. Saya akan tampilkan seperti apa sih sebenarnya request kalau kita pakai
post ya, dengan menggunakan nanti SOAP. Oke. Yang berikutnya kita juga akan lihat bagaimana cara membaca HTTP request yang menggunakan post ya. Kita akan lihat bagaimana cara membaca parameter-parameter yang ditempelkan dalam request yang menggunakan metode post. Oke, kita lihat sebentar lagi. Nah, ada hal yang perlu Anda ingat ya, tadi sudah saya sempat singgung sedikit, yaitu tentang creation dan retrieval and modifications. Oke, yang pertama untuk creation itu hanya untuk yang inexistent, artinya Anda hanya bisa meng-create sesuatu yang tidak ada. Kalau sudah ada, Anda nggak bisa create, Anda hanya bisa retrieve, modify, atau bisa Anda remove atau Anda hapus ya. Jadi creation hanya boleh untuk yang non-existent atau yang belum pernah ada. Ya, resource-nya kalau belum ada, Anda boleh nambah. Kalau resource-nya sudah ada, Anda tidak boleh tambah. Gitu ya. Misalnya contoh, tidak ada buah, misalnya buah pisang ya, atau banana, maka Anda boleh nambahin banana. Tapi Anda nggak bisa nambahin atau create apple, karena apple sudah ada. Itu contohnya. Nah, kalau retrieval, modification, dan removal itu hanya untuk yang existent. Artinya, Anda nggak bisa nge-retrieve yang nggak ada. Ya, Anda nggak bisa memodify yang nggak ada. Anda nggak bisa nge-delete yang nggak ada. Jadi semua untuk retrieval, modification, dan removal itu hanya berlaku untuk resource yang existent. Ya, itu saya ingatkan lagi. Sekarang kita akan coba lihat in action ya, bagaimana menggunakan metode post pada situasi yang simpel saja kita tunjukkan, yaitu memodifikasi sebuah nilai dari resource ya, resource ini fruit. Kemudian yang akan kita modifikasi adalah price atau harganya. Ingat harga di sini menggunakan dolar. Kemudian Anda juga harus ingat bahwa ketika kita melakukan modifikasi, syaratnya adalah barang yang dimodifikasi atau resource yang mau dimodifikasi itu adalah resource yang existent, artinya resource yang sudah ada. Anda tidak bisa memodify resource yang non-existent atau tidak ada ya. Anda hanya bisa memodify yang sudah ada. Oke, jadi kita akan pertama retrieve dulu ya, kita akan baca dulu resource-nya yang sudah exist. Kemudian kita akan modify, kemudian kita akan tampilkan hasil yang sudah dimodifikasi. Jadi di sana akan ada, kita akan menggunakan metode post untuk memodifikasi price. Oke, let's go. Berikut ini adalah source code yang akan kita gunakan untuk memodifikasi data fruit ya. Data yang akan kita ubah adalah price-nya. Nah, di sini sebenarnya strukturnya kurang lebih sama dengan yang tadi sudah kita lihat ya. Jadi di sini saya menginclude external library, kemudian saya pakai ya. Library-nya adalah Mido yang saya pakai untuk berinteraksi dengan database. Di sini saya siapkan config database-nya ya, konfigurasinya. Kemudian saya akan baca parameter get ya, ID. Jadi saya akan baca parameter ID dari get request, kemudian saya akan baca dulu datanya. Ada nggak buah itu gitu ya, atau resource tersebut. Ingat, karena saya mau melakukan modifikasi, maka syaratnya adalah saya hanya boleh memodifikasi yang existent, yang sudah ada, tidak boleh yang non-existent atau buah yang tidak pernah ada. Jadi saya terlebih dahulu harus melakukan retrieval ya. Jadi saya ambil dulu ID-nya, kemudian saya retrieve fruit-nya, kemudian saya tampilkan fruit-nya, lalu saya create sebuah form ya, sebuah form yang nanti akan mengirimkan data dari form ini menggunakan metode post ya, metode post. Kemudian engine yang akan atau berkas yang akan memproses request post saya itu namanya adalah fruit edit save ya. Jadi fruit edit karena saya akan memodifikasi ya, edit, kemudian save. Jadi menyimpan hasil modifikasi yang saya lakukan. Pada form ini ada 3 buah input ya. Yang pertama adalah ID ya.
ID dari buah atau resource yang saya modifikasi. Kemudian ada price, harga yang saya ubah atau harga yang saya ingin gantikan gitu ya, atau nilai baru yang ingin saya terapkan ke harga dari buah tertentu. Kemudian ada tombol ya, tombol submit nanti untuk mengirimkan data, untuk memposting data ke Fruit Edit Save. Jadi berkas ini akan menampilkan halaman mirip seperti tadi, cuman ada formnya kecil di bawah, nanti kita akan lihat. Kemudian ketika form itu diklik, dia akan mengirimkan data atau parameter-parameter dalam bentuk metode post ya ke fruit edit save.php. Jadi kira-kira idenya seperti itu ya. Mungkin masih agak kompleks, nanti Anda akan coba sendiri supaya Anda ngerti ya. Oke, kita akan lihat formulirnya. Nah, ini adalah formulirnya. Di sini nilai dari harga dari buah grape itu masih 240 ya. Di sini saya gunakan metode get untuk meretrieve datanya. Ingat, saya hanya boleh memodifikasi apa yang existent, jadi saya harus read dulu. Di sini saya menggunakan metode get, kemudian di sana ada ID ya, ini ID-nya yang panjang itu. Kemudian ketika saya hit si PHP si engine ya akan mengenerate ini ya, dia akan meretrieve data buah grape dengan ID demikian. Kemudian harganya 2,40 ya, 2,40 sen. Nah, kemudian saya akan mengubah harganya dari 2,40 menjadi misalnya 4,40 ya. Atau misalnya 3,30 deh, misalnya 3,40 sorry. 3,40, kemudian ini formulir yang tadi ya. Di sini ada yang kelihatan hanya dua input yang ketiga itu tipenya hidden, maka tidak kelihatan. Nah, kemudian saya akan klik tombol save. Ketika saya klik, nah di sini si berkas atau path fruit edit save.php akan melakukan modifikasi ya. Di sini Anda bisa perhatikan price-nya sudah tidak lagi 2,40 tapi sudah 3,40 gitu ya. Nah, ini contoh yang sudah bisa dimodifikasi ya. Ini menggunakan metode post. Nah, kita akan lihat dulu berkas atau path fruit edit save ya. Kita akan lihat sebentar seperti apa bentuknya. Nah, ini adalah fruit edit save. Nah, kurang lebih bentuknya mirip sekali dengan yang tadi ya. Bedanya adalah ketika membaca parameter dari post, di sini saya menggunakan variabel super global namanya underscore post. Di sini kapital semua. Pada prinsipnya sangat mirip dengan membaca get ya. Cuman bedanya ini menggunakan post karena data itu dikirim lewat post ya, lewat post ya, menggunakan metode post. Nah, kemudian saya melakukan update ya, sini ya, update. Kemudian di sana saya set price-nya menjadi price yang baru. Kemudian ini adalah where clause-nya ya, where ID sama dengan something ya. Kemudian setelah diupdate, saya akan retrieve lagi ya untuk memastikan bahwa apa yang diupdate itu sudah berhasil gitu ya. Kemudian saya tampilkan ke layar. Sangat simpel, gampang sekali ya. Jadi itu adalah contoh kasus untuk modification ya. Nah, berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana membuat post request menggunakan SoapUI. Anda bisa menggunakan Postman juga, tapi di sini saya contohkan satu aja menggunakan SoapUI ya. Di sini ya seperti Anda lihat ya, saya menggunakan post, kemudian endpoint-nya atau host-nya sudah saya tuliskan ya, localhost. Kemudian saya gunakan endpoint untuk resource-nya adalah fruit edit save ya. Kemudian saya create body ya, bukan body ya, saya create parameter.
saya attach di sini ID-nya sekian ya untuk grade, kemudian price-nya saya buat 440. Maka ketika saya eksekusi, datanya akan berubah ya dari tadi 340 menjadi 440. Kira-kira begitu ya. Jadi kita bisa menggunakan SOAP UI untuk mengenerate post request ya, post method. Anda juga bisa menggunakan Postman. Oh ya, tadi saya sedikit lupa mengenai bagaimana membuat link ya. Tadi kan kita membicarakan get ya. Saya lupa tadi menyampaikan tentang link, bagaimana cara menampilkan link. Jadi di sini Anda bisa lihat halaman indeks ya. Ini ada halaman indeks namanya. Nah, di halaman indeks ini saya tampilkan semua buah-buahan yang ada di toko ya, di toko. Jadi kalau kita sorot ya, kalau Anda perhatikan ya, di bawah itu ada link ya. Jadi link yang di bawahnya itu ditunjukkan URL-nya kemana. Jadi kalau kita klik bisa membuka halaman tersebut ya. Contohnya seperti ini. Agar hasil pembelajaran ini maksimal, ada beberapa hal yang perlu Anda cari tahu secara mandiri. Yang pertama, bisakah kita membuat link, jadi menggunakan tag anchor, tapi metodenya post, bukan get. Kemudian, kenapa kita menggunakan metode post untuk memodifikasi dan ya menghapus ya, deletion, removal. Padahal seharusnya metode post itu digunakan hanya untuk creation. Kenapa itu terjadi? Tadi sudah saya singgung sedikit, Anda bisa cari informasi lebih banyak lagi di internet barangkali. Apakah mungkin untuk membuat menggunakan metode get, put, patch, atau bahkan delete ya pada form method attribute. Jadi tadi akan ada form, kemudian ada method di sana ya. Metodenya bisa nggak kita ganti dengan get, put, dan patch, atau ya delete juga bisa ya. Coba kenapa ya? Apakah mungkin bisa begitu ya? Anda bisa coba bereksperimen. Saya kira itu adalah akhir dari sesi kali ini. Kita akan ketemu lagi di sesi-sesi pembelajaran yang lain. Sampai ketemu lagi. Ciao.